Hey kid, don't ever let them get inside your head. Casey Stoner beri penjelasan, Marquez lebih puas dengan Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Legenda MotoGP, Casey Stoner, memberikan pandangannya terkait performa impresif Marc Marquez yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand, minggu lalu, Marquez mencatatkan waktu tercepat berturut-turut selama 2 hari tes. Menariknya, Ducati akhirnya memutuskan untuk menggunakan mesin Desmosedici GP24 setelah melihat performa luar biasa Marquez dengan motor tersebut dibandingkan dengan GP25. Menurut Stoner, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 menunjukkan bahwa motor ini masih lebih sesuai dengan gaya balap Marquez. Marc selalu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, tetapi apa yang dia tunjukkan dengan GP24 sungguh tidak masuk akal. Dia mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini, bahkan lebih baik dibandingkan motor terbaru, GP25, ujar Stoner. Dalam tes yang berlangsung selama 2 hari di Buriram, Ducati sempat mencoba menggunakan Desmosedici GP25, namun setelah evaluasi menyeluruh, mereka memutuskan tetap memakai GP24. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Marquez terlihat jauh lebih nyaman dengan GP24 dan langsung mencatatkan waktu tercepat di kedua hari tes. Keputusan ini tentu menegaskan betapa besarnya peran seorang pembalap dalam menentukan efektivitas sebuah motor. Meski secara teori GP25 seharusnya membawa peningkatan dari pendahulunya, Marquez justru menunjukkan hasil yang lebih puas dengan GP24. Hal ini membuktikan bahwa motor tidak selalu menjadi faktor utama, melainkan bagaimana seorang pembalap mampu menaklukkan motor tersebut. Skill Marquez benar-benar di luar nalar. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit pembalap dalam sejarah MotoGP. Dia mampu menjinakkan motor yang sulit dan menggunakannya dengan cara yang bahkan tidak terpikirkan oleh pembalap lain, lanjut Stoner. Dalam sejarah MotoGP, hanya sedikit pembalap yang mampu membuat perbedaan besar sejak bergabung dengan tim baru. Marquez menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa dengan cara ia beradaptasi dengan cepat terhadap Desmosedici GP24. Dalam 2 hari tes di Buriram, Marquez tidak hanya menjadi pembalap tercepat, tetapi juga unggul dalam konsistensi. Dia mampu mempertahankan kecepatan dan menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi, bahkan setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan kesulitan di Honda. Performa Marquez ini juga memberi sinyal bagi para rivalnya bahwa dia siap bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan motor yang sudah ia kuasai dengan baik, banyak yang meyakini bahwa Marquez bisa menjadi ancaman besar bagi Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keputusan Ducati mempertahankan GP24 sebagai motor utama, banyak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi faktor kunci bagi Marquez dalam memburu gelar ke-9 dalam karirnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama bersama Ducati tentu tidak akan tinggal diam. Sebagai juara bertahan, ia pasti ingin mempertahankan dominasinya dan membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi pembalap nomor 1 di Ducati. Di sisi lain, Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia juga akan menjadi lawan tangguh, bersama dengan Fabio Quartararo dari Yamaha yang terus menunjukkan peningkatan performa. Musim ini akan sangat menarik. Marc telah menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi kita harus melihat bagaimana dia menghadapi balapan sesungguhnya. Satu hal yang pasti, dia akan menjadi faktor utama dalam perburuan gelar, kata Stoner. Kini, semua mata tertuju pada seri pembuka MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Buriram pada 28 Februari mendatang. Marquez akan menjalani debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, dan banyak yang penasaran apakah ia bisa melanjutkan dominasinya dari tes pramusim ke balapan sesungguhnya. Dengan performa luar biasa yang sudah ia tunjukkan, Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembalap baru di Ducati, melainkan sosok yang mampu mengubah dinamika persaingan di MotoGP. Apakah ia akan langsung meraih kemenangan di balapan pertamanya bersama Ducati? Atau justru ada kejutan lain dari para pesaingnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh gairah dan tantangan, dengan Marc Marquez sebagai pusat perhatian. Ducati kini memiliki senjata mematikan, dan dunia balap siap menyaksikan bagaimana Marquez akan mengukir sejarah bersama tim barunya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu 12/2/2025.
Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29,184 detik mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu. Desmosedici GP24 tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ketujuh. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke pedok tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun, menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. Bos Ducati David Tardosi kagum, Marc Marquez ke Desmosedici GP25 di luar batas hingga crash di hari kedua tes Sepang. Kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardosi, mengaku terkesan dengan pendekatan agresif yang ditunjukkan Marc Marquez selama tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Menurutnya, Marquez tidak ragu untuk mendorong Desmosedici GP25 hingga ke batas maksimalnya, bahkan sampai mengalami crash di tikungan 9 pada hari kedua tes. Meski insiden tersebut bukan hal yang ideal, Tardosi justru melihatnya sebagai bukti betapa besar tekad Marquez untuk memahami motor barunya secara menyeluruh. Marc selalu menjadi pembalap yang tidak takut mengambil risiko. Dia ingin memahami motor ini hingga ke batasnya, dan itu terlihat dari bagaimana dia mengeber Desmosedici GP25 tanpa kompromi. Crash yang terjadi di hari kedua adalah bagian dari proses pembelajaran.
Dia sedang mencari limit motor, dan itu menunjukkan betapa seriusnya dia dalam adaptasi ini, ujar Tardozzi kepada media. Kecelakaan yang dialami Marquez di tikungan 9 pada sesi siang hari kedua menjadi salah satu momen yang cukup menarik perhatian. Insiden itu terjadi saat ia tengah melakukan simulasi kecepatan tinggi dengan mencoba gaya balap yang lebih agresif. Beruntung kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan cedera serius bagi Marquez, dan ia tetap bisa melanjutkan tes tanpa kendala berarti. Sang juara dunia 8 kali itu pun menjelaskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari konsekuensi dalam memahami karakter Desmos Edici GP25 lebih dalam. Saya tidak melihat crash ini sebagai masalah besar. Justru ini adalah bagian dari pekerjaan saya untuk menemukan batas motor ini. Jika Anda tidak mendorong hingga batas, Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh Anda bisa berkembang, kata Marquez usai sesi tes. Ia juga menambahkan bahwa Desmos Edici GP25 memiliki perbedaan signifikan dibanding motor sebelumnya, sehingga ia harus mengubah beberapa aspek dari gaya balapnya agar bisa memaksimalkan potensi mesin baru tersebut. Motor ini memiliki banyak potensi, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan motor sebelumnya. Saya perlu memahami lebih dalam bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya di berbagai kondisi trek, lanjutnya. Meskipun baru pertama kali bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan adaptasi yang sangat cepat selama 3 hari tes di Sepang. Di hari pertama, ia langsung menempati posisi kedua di bawah Fabio Quartararo, Yamaha. Meski sempat mengalami kesulitan di hari kedua akibat kecelakaan, Marquez mampu bangkit di hari ketiga dengan memperbaiki catatan waktunya dan mengamankan posisi kelima dalam hasil keseluruhan. Tardozzi mengaku sangat puas dengan progres yang ditunjukkan oleh Marquez. Kami tahu Mark adalah seorang pembalap luar biasa. Cara dia menyesuaikan diri dengan motor baru ini sangat mengesankan. Tidak semua pembalap bisa langsung memahami karakter Ducati dalam waktu singkat, tetapi Mark melakukannya dengan sangat baik, ucapnya. Menurut Tardozzi, hal yang paling menarik dari gaya balap Marquez adalah keinginannya untuk terus menggali informasi lebih dalam tentang performa motor, termasuk dalam hal pengereman, akselerasi, serta keseimbangan antara grip ban depan dan belakang. Mark selalu ingin mengetahui detail terkecil dari motornya. Dia banyak bertanya kepada teknisi kami, menganalisis data, dan membandingkannya dengan gaya balapnya sendiri. Itu adalah mentalitas seorang juara, ungkap Tardozzi. Dengan hasil tes pramusim yang positif, banyak pihak yang mulai memperkirakan bagaimana persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan berlangsung di musim MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, yang telah 2 kali meraih gelar juara dunia bersama Ducati, tentu tidak ingin posisinya sebagai pembalap utama tergeser. Sementara Marquez, yang memiliki ambisi untuk meraih gelar ke-9, datang dengan semangat baru dan motor yang lebih kompetitif dibanding musim sebelumnya. Meski keduanya kini berbagi garasi yang sama, Tardozzi memastikan bahwa baik Marquez maupun Bagnaia akan tetap diperlakukan secara adil di dalam tim. Kami memiliki 2 pembalap terbaik di dunia saat ini. Bagnaia dan Mark sama-sama luar biasa, dan kami akan memberikan mereka dukungan yang sama untuk bertarung di puncak, jelasnya. Dengan performa Marquez yang terus meningkat, musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Marquez bisa mengalahkan Bagnaia dan merebut gelar juara dunia ke-9-nya? Atau justru sang juara bertahan akan kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap terbaik di Ducati?